Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam salawat senantiasa kita ucapkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Kembali kita melanjutkan kuliah kita terkait dengan mata kuliah perpajakan. Kali ini kita melihat terkait teori-teori pemungutan pajak. Ya, sebagaimana pada video lalu di akhirnya saya menjanjikan untuk kita mengkaji atau mengulas tentang teori pungutan pajak dan seterusnya. Oke. Ada satu teori yang dikemukakan oleh R. Santoso Brotodihardjo, sarjana hukum. Ini di dalam bukunya, buku pengantar ilmu hukum pajak. Ya, buku tentang ilmu hukum pajak. Ya, suatu pengantar. Dalam buku tersebut, Santoso mengatakan ada beberapa teori pungutan pajak. Ada beberapa teori pungutan pajak, yaitu ada teori asuransi, kemudian teori pungutan pajak berdasarkan kepentingan, kemudian teori pungutan pajak atau disebut dengan teori bakti, lalu kemudian ada teori gaya pikul, kemudian teori gaya beli dan teori pembangunan. Nah, ini adalah beberapa teori yang dikemukakan oleh Santoso Brotodihardjo terkait dengan pungutan pajak itu. Mari kita lihat secara singkat atau secara sekilas dari tiap-tiap teori ini. Ya, yang pertama tadi adalah teori asuransi. Di sini kita mengangkat atau menulis teori inti daripada pembahasan teori yang dikemukakan oleh Santoso tadi. Nah, yang pertama teori asuransi, yaitu sebagai biaya penyelamatan warga negara, ibarat membayar premi asuransi tetapi bukan asuransi. Nah, begitu. Jadi menurut Santoso, berdasarkan teorinya, yaitu teori pungutan pajak sebagai asuransi, itu ibarat masyarakat mempertaruhkan resikonya kepada negara dengan cara membayarkan premi. Premi itu dalam bahasa asuransi disebut dengan pembayaran iuran setiap saat. Oke, pembayaran premi. Namun dalam hal ini masyarakat tidak mendapatkan imbalan daripada pembayaran mereka itu, walaupun dianggap seperti asuransi. Kalau asuransi kan pada suatu ketika orang ditimpa risiko atau musibah, maka harus ada klaim daripada nasabah tersebut, nasabah asuransi tersebut untuk diadakan pembayaran terhadap yang bersangkutan. Tetapi ini kalau asuransi dalam pengertian pajak sebagai satu teori pungutan pajak ini tidak ada pembayaran kembali kepada wajib pajak secara langsung. Oke, kemudian yang kedua adalah teori kepentingan sebagai biaya perlindungan masyarakat, baik harta, jiwa dan lain, ditentang karena kontribusi wajib pajak berbeda-beda tetapi sama kepentingannya. Nah, itu jadi maksudnya satu teori mengatakan bahwa pembayaran pajak itu karena punya kepentingan. Siapa? Ya masyarakat, dalam hal ini wajib pajak. Punya kepentingan apa? Untuk perlindungan dirinya dan harta bendanya dan lain-lainnya. Namun ada
pemikiran atau pendapat lain yang membantah hal ini, karena menurut mereka tidak proporsional antara satu wajib pajak dengan pajak yang lain. Masing-masing mendapat perlindungan yang sama, tapi pembayaran pajaknya berbeda-beda. Nah, itu. Jadi di sini kata kontribusi wajib pajak berbeda-beda tetapi sama kepentingannya. Nah, pembayaran pajak itu antara satu orang wajib pajak satu dengan wajib pajak lain itu beda, tetapi sama-sama mendapatkan perlindungan yang sama daripada negara. Nah, ini maksudnya daripada teori kepentingan terkait dengan teori pemutu. Kemudian yang berikut teori bakti. Teori bakti adalah di sini dikemukakan secara substansinya adalah penduduk berbakti pada negara lewat bayar pajak. Teori bakti mengatakan bahwa pungutan pajak itu adalah penduduk berbakti pada negara lewat bayar pajak. Nah, jadi seakan-akan wujud bakti warga negara kepada rakyat itu hanya ada pada membayar pajak. Walaupun sebetulnya apa saja yang kita lakukan sebagai warga negara itu merupakan bagian daripada kita berbakti kepada negara. Tetapi terkait dengan teori pungutan pajak ini, Santoso menganggap teori bakti adalah salah satu pandangan terkait dengan pembayaran pajak itu sebagai bukti masyarakat berbakti kepada negaranya. Nah, kayak begitu. Oke. Kemudian yang berikut, teori gaya pikul. Pemerintah memperhatikan kemampuan gaya pikul wajib pajak. Nah, ada teori ini sebagai satu landasan juga, satu rujukan juga bagi pemerintah. Teori ini barangkali lebih kepada diupayakan untuk lebih dipraktekkan oleh pihak pemerintah sebagai pemungut pajak itu. Dalam hal ini terkait dengan misalnya dinas ataupun petugas-petugas yang melakukan penagihan pajak itu, hendaknya mereka juga berpikir tentang teori yang satu ini, yaitu teori gaya pikul, yakni memperhatikan daripada kemampuan gaya pikul wajib pajak. Gaya pikul wajib pajak. Apa yang dimaksudkan dengan gaya pikul di sini? Maksudnya beban yang dipikul oleh wajib pajak itu, ya dalam kondisi tertentu wajib pajak jangan diberatkan, misalnya kondisi force majeure, ya, atau terjadi musibah, terjadi risiko, apakah akibat daripada alamkah, bencana alamkah, atau dan seterusnya, itu harus dipertimbangkan juga oleh para pemungut pajak itu, dalam hal ini fiskus atau petugas pemungut wajib pajak itu. Nah, kemudian yang berikut, teori gaya beli. Ya, pungutan pajak itu juga bisa dilihat sebagai satu gaya beli. Nah, maka disebut sebagai satu teori pungutan pajak, yaitu teori gaya beli. Justifikasi bahwa pengeluaran umum baik, maka pembayaran pajak pun baik. Nah, justifikasi bahwa pengeluaran umum baik, maka pembayaran pajak pun baik. Pemerintah yang punya pandangan dalam hal ini menjustifikasi atau katakanlah menyimpulkan bahwa pengeluaran umum, dalam hal ini pengeluaran belanja masyarakat, belanja pemerintah, dan seterusnya, belanja kelompok, belanja grup, belanja setiap warga negara, itu kalau baik, maka tentunya pajak itu akan baik juga, ya toh. Misalnya dari sisi pemerintah, belanja rutin ataupun belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembangunan itu kalau dia baik, ya otomatis itu akibat daripada pajak itu juga baik. Nah, pajak pun baik. Ya, begitu pula misalnya belanja masyarakat meningkat, ya toh, konsumsi meningkat, maka dengan adanya konsumsi meningkat terjadi pajak juga meningkat, karena di dalam setiap pengeluaran masyarakat untuk membeli kebutuhan baik jasa ataupun barang, di situ ada PPN-nya. Dengan demikian semakin banyak belanja rakyat, ya, atau pengeluaran rakyat itu, maka
pajak itu akan meningkat. Nah, itu sama seperti begitu pengertiannya. Kemudian teori berikut adalah teori pembangunan. Nah, ini masih sebenarnya banyak teori yang kita kemukakan ini dari sudut pandang pemerintah itu sendiri. Tapi masyarakat juga harus memahami teori pembangunan, yaitu Indonesia dalam hal ini menjustifikasi bahwa pungutan pajak yang tepat adalah untuk pembangunan. Nah, barangkali maksud daripada tulisan Indonesia berarti bagi negara lain juga ada negara-negara yang tidak memandang sebagai atau tidak menerima teori pembangunan ini. Ada negara yang menerima teori pembangunan, dalam hal ini melihat pungutan pajak itu terkait dengan pembangunan. Nah, untuk Indonesia memandang pungutan pajak adalah untuk pembangunan. Nah, untuk pembangunan. Nah, itu maksudnya begitu. Tapi kalau bicara teori, ya secara filsafat ilmiah, suatu teori itu dianggap dia adalah teori ketika diterima secara universal. Maka semestinya menjadi sebuah teori dalam teori pembangunan terhadap pungutan pajak itu mestinya harus diterima di seluruh dunia. Tidak ada satu pihak pun menolak. Nah, kayak begitu. Oke. Yang berikut, judul berikut adalah cara menentukan besaran pajak. Jadi tadi itu teori tentang pungutan pajak, kemudian topik berikut adalah kita bahas tentang cara menentukan besaran pajak. Ukuran menentukan besaran pajak berdasarkan kekayaan atau penghasilan dari wajib pajak. Nah, ini pernyataan yang sangat singkat tetapi sangat bermakna. Cara menentukan besaran pajak bisa dapat dipahami bahwa ukuran menentukan besaran pajak berdasarkan kekayaan atau penghasilan dari wajib pajak. Nah, itu jadi penghasilan menentukan besar kecilnya wajib pengeluaran atau pembayaran pajak seseorang. Kekayaan, aset bergerak ataupun tidak bergerak, tetap ataupun lancar daripada suatu wajib pajak, apakah orang atau badan, itu bisa menentukan besar kecilnya pembayaran pajak. Ya toh? Nah, ada 3 jenis stelsel dan 1 sistem tarif. Nah, ada 3 jenis stelsel dan 1 sistem tarif. Stelsel ini pengertiannya sama dengan sistem juga. Sistem pengenaan. Ya, kalau terkait dengan pajak berarti stelsel ini namanya sistem pengenaan pajak. Nah, ini masih kaitan dengan judul kita di atas, menentukan besaran pajak itu ada 3 cara. Ada 3 jenis pengenaan atau stelsel dan 1 sistem tarif. Sebenarnya bukan 3 dalam hal ini stelselnya 3, tetapi 2 stelsel ditambah 3 stelsel ditambah, minta maaf ini muncul lagi, saya keluar dulu. Ya, oke. Kita lanjut. Yang pertama stelsel real, sistem pengenaan pajak dengan stelsel real, yaitu menentukan besaran pada akhir periode tertentu, menentukan besaran pada akhir periode tahun dari penghasilan nyata wajib pajak dan ditagih di awal periode berikutnya. Kelebihan kurang kekurangan. Kelebihan kurang kekurangan. Oke, saya baca ulang. Stelsel real sebagai stelsel pertama daripada sistem pengenaan pajak ini, menentukan besaran pajak ini adalah stelsel real berarti menentukan besaran pajak itu sendiri pada akhir periode tahun dari penghasilan nyata wajib pajak. Nah, jadi nanti di akhir tahun berjalan baru bisa menentukan besaran pungutan pajak itu berdasarkan penghasilan daripada wajib pajak tadi. Ya toh? Nah, wajib pajak itu penghasilannya berapa? Ada metode penghitungannya. Ada aturan-aturan penghitungannya. Ada semua, nanti di bagian terakhir kita akan lihat metode penghitungannya. Itu menentukan besarnya pajak yang dibayarkan. Ini secara real, artinya menentukan pajak berdasarkan pendapatan. Dan ditagih di awal periode berikutnya.
Nah, ditagih di awal periode berikutnya. Nanti misalnya tahun A dihitung besaran pajaknya, ketahuan berapa, kemudian ditagih pada tahun B, tapi bulan-bulan pertamanya. Nah, ada dalam kurung kelebihan kurang kekurangan. Kelebihan kurang kekurangan. Maksudnya hitungan ini mungkin wajib pajak ini mengalami tunggakan pada periode lalu, ya bisa dapat dilakukan penghitungan selesai mendapati berapa yang harus dibayar pada periode yang berjalan, bisa dapat atau dikurangi dengan tahun lalu, ditambahkan atau dikurangi dengan tunggakan tahun lalu, atau kelebihan bayar tahun lalu. Nah, bisa jadi kayak begitu, kelebihan atau kekurangan bayar tahun lalu dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk mempengaruhi berapa yang harus dibayar pada periode yang bersangkutan. Oke. Kemudian yang berikut, stelsel fiktif atau sistem pengenaan pajak dengan metode fiktif. Stelsel fiktif menentukan besaran pajak berdasarkan perkiraan saja atau pajak yang terutang tahun lalu dan dipungut di awal tahun. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85 tentang PBB menggunakan stelsel fiktif. Nah, jadi stelsel fiktif ini salah satu menentukan besaran pajak dengan hanya memperkirakan saja. Jadi apa yang pernah dibayar tahun-tahun lalu digunakan sebagai dasar untuk menentukan tahun yang berjalan saat ini. Ya toh? Nah, dipungut pada awal tahun ini. Nah, ini pajak yang terutang tahun lalu dan dipungut di awal tahun. Menentukan besar pajak berdasarkan perkiraan saja atau pajak yang terutang tahun lalu dan dipungut di awal tahun. Pajak yang tidak pernah dibayar pada tahun lalu kemudian dipungut pada awal tahun ini atau tahun depan, itu berdasarkan pengalaman-pengalaman berapa yang dibayarkan oleh yang bersangkutan. Jadi tidak lagi berdasarkan seperti yang disebutkan pada stelsel pertama di atas, yaitu pendapatan realnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85 tentang PBB menggunakan stelsel fiktif. Nah, itu jadi PBB. Biasanya kan pembayaran PBB itu kalau satu rumah membayar setiap bulannya itu misalnya 100.000, itu setiap tahunnya 100.000 terus begitu, walaupun rumah itu mungkin mengalami perubahan. Naik satu tingkat, tambah kah, tambah dapur luas kah, tambah kiri kanan kah, dibuat ruangan bertambah banyak atau mengurangi sedikit, mengurangi dan seterusnya, tapi pajaknya konstan seperti tahun-tahun sebelumnya dibayar seperti begitu seterusnya. Nah, itu jadi pengenaan PBB, bangunan-bangunan PBB desa dan kota, ada di kota dan desa, itu menggunakan stelsel fiktif. Kemudian yang ketiga ada stelsel campuran. Gabungan dari dua stelsel di atas ditagih di awal dan dihitung ulang pembuktian di akhir tahun. Nah, itu. Jadi stelsel campuran ini menggabungkan antara metode stelsel real dan fiktif. Nah, dia misalnya pajak untuk tahun 2022 itu langsung ditagih pada Januari 2022. Tapi pembuktian bahwa pajak itu benar jumlahnya atau tidak itu nanti di akhir tahun 2022. Namun tagihannya tadi itu karena dia berdasarkan pengalaman yang telah dia lakukan pada periode-periode lalu. Apakah benar atau tidak itu pengalaman-pengalaman lalu itu kita buktikan di akhir tahunnya nanti, misalnya akhir tahun 2002. Itu maksudnya di sini. Jadi dia menggabungkan antara stelsel campuran ini menggabungkan antara stelsel real dan stelsel fiktif. Nah, itu adalah cara penentuan atau menentukan besaran pajak. Kemudian yang berikut, sistem tarif. Nah, tadi itu kan ada 3 stelsel dan 1 sistem tarif. Menentukan tarif pajak terkait fungsi pajak, terutama fungsi budget dan fungsi mengatur.
menentukan tarif pajak itu terkait fungsi pajak, terutama fungsi budgeting dan fungsi mengatur. Nah, berapa tarif pungutan pajak? Beberapa tarif pungutan pajak. Satu, tarif proporsional. Saya ulangi, beberapa tarif pungutan pajak. Ini terkait dengan judul sistem tarif. Yang pertama, tarif proporsional. Kemudian yang kedua, tarif progresif. Yang ketiga, tarif degresif. Kemudian yang keempat, tarif tetap. Oke, kita lihat cepat. Nomor 1, tarif proporsional adalah persentase tarif pajak ditetapkan sama dan berlaku untuk penghitungan pajak penjualan berapapun besarnya, misalnya 10%. Nah, itu. Jadi tarif proporsional itu ditetapkan merata persentasenya untuk seluruh penagihan pajaknya. Ya, persentase tarif pajak ditetapkan sama dan berlaku untuk penghitungan pajak penjualan berapapun besarnya. Ini 10% ini berdasarkan pajak untuk penjualan. Kemudian yang kedua, tarif progresif. Persentase tarif pajak meningkat sesuai peningkatan objek pajak. Tarif progresif adalah persentase tarif pajak meningkat sesuai peningkatan objek pajak. Nah, ini barangkali sama dengan steel real tadi, yaitu steel real. Peningkatan pendapatan ataupun aset yang dikenakan pajak itu dia meningkat sesuai dengan peningkatan asetnya itu sendiri, mempengaruhi pajaknya. Jadi bisa sebaliknya, bisa menurun asetnya wajib pajak itu, maka pajaknya juga turun. Sama pengertiannya dengan steel real tadi. Kemudian yang ketiga, tarif degresif. Persentase tarif pajak menurun sesuai peningkatan objek pajak. Nah, ini jadi kebalikan daripada progresif, ada degresif. Progresif itu dia meningkat, pajak juga meningkat, dia menurun, pajak juga menurun. Oke, jadi ada hubungan positif dan ada hubungan positifnya. Kemudian tarif tetap. Besaran pajak ditetapkan secara absolut seperti materai untuk kwitansi dan lain-lain. Nah, tarif tetap. Ada pajak-pajak tertentu yang memang sudah ditetapkan nilainya, seperti misalnya di sini kwitansi dan meterai yang berharga sering-sering mengalami perubahan dari satu periode ke periode itu bukan berarti tidak dianggap tetap, tapi yang dimaksudkan tetap di sini apa yang sudah tertera di situ berlaku untuk waktu yang lama dan secara umum, seperti umpamanya itu meterai. Ada meterai sekarang meterai 10.000, dulu ada meterai 6.000, sebelumnya juga ada meterai 3.000. Itu bukan berlaku sesaat tapi waktu yang sangat lama. Nah, ya, lama itulah yang disebut dengan tarif tetap. Ini contohnya, kwitansi dan lain-lain. Oke, tarif tetap. Oke, nah, ini barangkali tambahan terkait dengan pembahasan steel sale tadi. Steel sale nyata atau real sale. Pengenaan pajak didasarkan pada objek penghasilan yang nyata sehingga pungutannya baru dilakukan setelah penghasilan diketahui. Steel sale anggapan atau fiktif steel sale, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh UU, misalnya penghasilan tahun ini dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun sudah dapat ditentukan besaran pajak terutang untuk tahun berjalan. Kemudian steel sale campuran, kombinasi antara steel sale nyata dan steel sale anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila kurang, wajib pajak harus menambah, atau apabila lebih, dikembalikan. Nah, ini tambahan lebih jelas lagi bahwa steel sale campuran itu campuran antara steel sale real dengan steel sale nyata dengan steel sale fiktif atau steel sale anggapan. Nah, tetapi ketika di akhir tahun harus dilakukan penghitungan ulang. Kalau lebih harus dikembalikan, kalau kurang maka harus ditambah oleh WP atau wajib pajak. Oke. Kemudian kita melihat di sini
tarif dan PTKP. Ya, terkait dengan tarif, dalam hal ini tarif pajak dan PTKP itu ada nomor 1 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, kemudian wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, kemudian penghasilan tidak kena pajak nomor 3. Oke, ada 3 poin terkait dengan pembahasan tarif daripada pajak itu dan PTKP. PTKP itu kepanjangan dari pendapatan tetap kena pajak. Pendapatan tetap kena pajak. PT pendapatan tetap kena pajak. Berarti ada pendapatan tetap tidak kena pajak. Ya toh? Nanti PTKP-nya kita lihat pada tabel di bawah. Di sini. Oke. PTKP, pendapatan tidak kena pajak. Bukan pendapatan tetap, pendapatan tidak kena pajak. Jadi tarif pajak yang kita bahas ini dengan pendapatan tidak kena pajak. 1. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Oke. A sampai 50 juta tarifnya 5%. Antara 50 juta sampai dengan 250 juta tarifnya 15%. Antara 250 juta sampai 500 juta tarifnya 25%. Di antara 500 juta tarifnya 30%. Di atas 500 juta tarifnya 30%. Kemudian dividen tarifnya 10%. Tidak mempunyai NPWP untuk PPh 1 tarifnya 20%. Nah, ini cara menghitungnya. Ini misalnya ada seseorang punya pendapatan. Di bawah 50 juta, misalnya pendapatannya itu adalah 100 juta, maka dia harus menghitung berapa kali? Dia menghitung 2 kali, menggunakan nomor A dengan nomor A dengan nomor B, menggunakan A dengan B. Pendapatan 100 juta itu dari 1 juta hingga 50 juta itu dia menggunakan tarif 5%. Kemudian dari 51 juta sampai 100 juta itu menggunakan 15%. Misalnya pendapatan seseorang itu adalah 500 juta, maka dia menghitung dengan 3 cara. Dari 500 juta itu 50 juta dia hitung dengan 50%. Kemudian dari 51 juta hingga 250 juta dia menghitung dengan 15%. Kemudian dari 251 juta hingga 500 juta dia menghitung dengan 25%. Nah, itu maksudnya cara hitung begitu. Jadi bukan berarti ada orang punya pendapatan misalnya 500 juta, seluruhnya itu dihitung dengan 25%, tidak. Begitu pula ada seorang punya pendapatan 250 juta, seluruhnya itu tidak dihitung berdasarkan 15%, tidak. Ya toh, harus melalui tahapan ini. 250 juta, pertama dihitung dulu 50 juta pertama. Itu dipakai 5% berarti tinggal 200 juta. Nah, 200 juta itu dihitung dengan 15%. Begitu pula kalau 500 juta dengan cara begitu. Oke. Nah, di atas 500 juta tarifnya 30%. Nah, kalau di atas 500 juta misalnya 1 miliar. Bukan berarti 1 miliar itu seluruhnya dihitung berdasarkan 30%, tapi harus melalui tahapan ini. Dari 1 miliar itu 50 juta dihitung 5%. Kemudian sekitar 200 juta dihitung dengan 15%. Kemudian sekitar 250 juta dihitung dengan 25%. Lalu sisanya sampai 1 miliar itu dihitung dengan 30%. Kemudian dijumlah totalkan berapa persen semua. Oke, kemudian yang dividen atau keuntungan yang dibagi daripada para pemegang saham dalam sebuah operasional perusahaan tertentu, misalnya dia dapatkan keuntungan, biasanya itu dikenakan 10%.
ya toh. Nah, jadi yang di atas ini pendapatan tetap. Yang di atas ini katakanlah dia pendapatan tetap. Nah, sementara dividen ini kan dia bukan tetap. Nah, bisa berubah-ubah, bisa tergantung daripada misalnya dalam sebuah perusahaan itu manajemennya menerapkan polisi dividen, berarti itu orang tidak dapat dividennya, tapi kalau dividen segera dibagikan maka itu kena pajak sebesar 10%. Oke, kemudian tidak mempunyai NPWP. Ya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri itu tidak mempunyai NPWP sesuai dengan Undang-Undang PPh 21 itu pengenaan pajaknya adalah 20%. Oke. Saya barangkali tidak bisa membuat contoh perhitungan, tapi Anda mendengar secara cermat apa yang saya uraikan terkait dengan nomor A, B, C, D, E ini tadi, bisa Anda paham. Oke. Kemudian yang kedua, wajib pajak badan dalam negeri dan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Badan ini maksudnya perusahaan-perusahaan, PT-PT, organisasi-organisasi dan seterusnya. Organisasi badan di sini bukan hanya sekedar organisasi nirlaba atau organisasi tanlaba. Organisasi bukan hanya untuk didirikan dalam rangka mencari keuntungan saja, dan organisasi yang bukan untuk mencari keuntungan juga dikenakan pajak. Nah, bagaimana penghitungannya, bagaimana ketentuannya, dan bentuk usaha tetap. Ya, dan badan dan bentuk usaha tetap pengenaan pajaknya. A. Tahun 2009 tarifnya 88%. B. Tahun 2010 dan seterusnya tarif 25%. Nah, ini ada mengalami perubahan. Data tahun 2009 ke lalu itu tarif untuk badan dan bentuk usaha tetap itu 28%. Pada tahun 2010 naik jadi 25%. PT yang sahamnya 40% diperdagangkan di Bursa Efek tarifnya adalah 5%, lebih rendah daripada seharusnya. Nah, jadi ada perusahaan yang terbuka, TBK, ada nilai sahamnya diperjualbelikan di Bursa Efek, itu pengenaan pajaknya, tapi jumlahnya harus 40%. Saham daripada perusahaan itu 40% disimpan di Bursa Efek, maka pengenaan pajaknya lebih rendah daripada seharusnya, yaitu 5%. Kemudian yang ketiga, penghasilan tidak kena pajak. Nah, itu tadi itu. PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Dari wajib pajak orang pribadi itu 15.840. Dari wajib pajak orang pribadi 15.840.000 per tahun. Tambahan untuk wajib pajak yang kawin 1.320.000 per tahun. Tambahan satu istri ke pendapatan suami 15.810.000 per tahun. Tambahan untuk anak kandung, anak angkat maksimal 3 orang 1.320.000 per tahun. Ini maksudnya seseorang punya pendapatan kalau misalnya ada di bawah atau paling maksimal 15 juta sekian, maka dia tidak kena pajak. Kemudian orang tersebut kalau dia sudah kawin, maka tambahan untuk tidak dikenakan pajak itu ditambahkan sebesar 1.320.000. Oke. Kemudian tambahan satu istri ke pendapatan suami 15.840.000 per tahun. Ini masih bingung di sini. Kemudian yang di bawah ini kalau punya anak, maka ada tambahan 1.320.000 per tahun. 1.310.000 per tahun. Jadi kalau 1.320.000 ditambahkan ke 15 juta di atas, 15.840.000 ditambahkan lagi dengan orang tersebut sudah kawin, yaitu sudah kawin itu 1.310.000, berarti jumlah totalnya itu sekitar 18 juta itu tidak kena pajak. Artinya seseorang punya pendapatan karena ada istrinya, kemudian ada anaknya, di sini 3 orang, maka pendapatan sebesar begitu tidak kena pajak. Kalau lebih dari situ,
lebihnya itu sudah kena pajak. Nah, lebihnya tadi itu. Lebihnya tadi itu boleh dihitung hingga 50 juta, 5%. Dihitung lebih lagi ke sana lagi, 250 juta, kemudian 15 juta, seterusnya. Diterapkan yang tadi, tarif PPN tadi, tarif PPH yang kita bahas tadi. Oke, nah ini yang barusan kita bahas tadi ini, yang ini adalah data sebelum adanya perubahan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, di sini ada perubahan PTKP lama. Ini di zaman pemerintahan SBY dulu. Itu tidak kawin itu 24 juta yang lama. Kemudian yang baru tidak kawin 36 juta. Kemudian kawin tapi belum punya anak itu 26.320.000. Dirubah kawin tapi belum punya anak itu 39 juta. Kemudian kawin anak 1, kawin anak 2, kawin anak 3, masing-masing ini untuk PTKP yang lama. Ada perubahan menjadi PTKP baru, pendapatan tidak kena pajak yang baru. Itu kalau kawin punya anak 1, kawin punya anak 2, kawin punya anak 3 masing-masing 42, 45 dan 48 juta. Artinya ada orang sudah kawin, ada orang belum kawin, pendapatannya itu 36 juta ke bawah sampai maksimal 36 juta itu tidak kena penguntungan pajak per tahun. Tapi kalau dia sudah kawin tapi belum punya anak, itu naik jadi 39 juta per tahun. Pendapatannya 39 juta itu tidak kena pajak. Nah, begitu pula kalau ada anak 1, 2, 3, anaknya sudah 1 atau anaknya 2 atau anaknya 3, maka ada peningkatan jumlah PTKP-nya. Nah, PTKP artinya pendapatan tidak kena pajak, ini berlaku untuk 1 tahun, bukan 1 bulan. Tidak ada orang pendapatan di Indonesia 1 bulan sebesar begini. Ini hitungannya adalah per tahun. Oke. Tambahan tarif lainnya. Objek pajak PBB dikenakan 0,5%. Tambahan tarif lainnya. Objek pajak PBB dikenakan 0,5%. Pajak pertambahan nilai 10% dengan PPH menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 10% atas ekspor barang. Oke. PPN pertambahan nilai 10%. Nomor di atas terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan itu dikenakan 0,5%. 0,5%. Kemudian pajak pertambahan nilai 10% dengan PPH menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 10% atas ekspor barang. Kalau untuk ekspor barang itu 10%. Nah, ini kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan ekspor, maka ekspor barang itu pajaknya 0%. Nah, ini mungkin ada mengalami perubahan. Pertambahan nilai di atas maksudnya setiap aset dalam hal ini yang terkait dengan penjualan ada peningkatan nilainya, itu tetap pajaknya adalah 10%. PPN yang biasa diistilahkan dengan PPN 10%. Bagaimana cara menghitung PPN 10% itu? Sebetulnya cara menghitung PPN 10% itu bukan misalnya 1 juta kali 10%, tidak. Atau misalnya 100.000 kali 10%, mungkin orang berpikir 10.000. Sebenarnya tidak kayak begitu. 10% 100.000 ditambah dulu dengan 10% menjadi 110.000. Setelah jadi 110.000 baru dikalikan dengan 10% PPN-nya, dapatnya itu sudah di bawah 10.000. Nah, biasanya kayak begitu. Penghitungan pajaknya begitu. Kebanyakan orang berpikir 10% itu dari angka aslinya, absolutnya. Padahal tidak. Ditambahkan dulu 10%, 100.000 tambah 10% menjadi 110.000, baru dikalikan dengan PPN-nya 10%, dapatnya mungkin 9.000 lebih, tidak sampai 10.000, atau bahkan sekitar 9.000-an. Nah, begitu cara menghitung PPN 10%-nya. Pajak penjualan barang mewah paling rendah 10% dan paling tinggi 200%, ekspor barang mewah 0%. Nah, ini sangat sederhana, bisa dimengerti. Oke.
Saya pikir ini adalah penjelasan untuk mata kuliah kita terkait dengan pajak. Berakhir dengan muncul gambar ini. Gambar ini di awal dulu ada juga, di awal video pertama ada. Ini memberikan inspirasi bagi kita bahwa sesungguhnya pajak itu digunakan oleh pemerintah negara dalam rangka melayani masyarakat terkait dengan berbagai sektor yang dibiayai oleh negara. Di sini ada beberapa gambar ini mewakili. Oke, saya anggap pertemuan ketiga ini sudah tuntas. Saya akhiri dengan mengucapkan banyak terima kasih. Wallahu muwaffiq ila muqtarik wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.